Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi masih ingat dengan pengacara barunya si Agus Meton ya, yang kemarin pakai kacamata, pakai cincin, pakai baju putih, pakai dasi merah begitu ya. Ternyata itu mendapat perhatian dari salah satu pengacara yang menurut pengacara itu bahwa harga dasi, harga cincin itu ya kisaran sekitar 19.000 apa 30 ribuan begitu. Menarik untuk kita reaksi Semeton pengacaranya Agus yang terbaru yang dibilang sok-sokan. Ini dah videonya. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bayar hutangmu, lalu cincin 90.000 kau kaya dengan kacamata 50.000 itu. Kau bekerja dengan budget pengacara, lalu kau bisa beli yang mahal. Jangan pakai 90.000 kayak Hotman, enggak usah. Ya di Jakarta saya nggak ngomong Agus di sini. Utang saja belum lunas, cincin 90.000 gaya kayak pengacara berkelas. Kita lagi serius. Ya di Jakarta saya kata kau. Jadi jangan kau masuk sembarang lalu kau komentar kebalikan uang Agus. Ilmu hukum aja belum sampai, bicaranya ngelantur. Ya, kalau kau lagi room di bank yang lain, saya hormat, saya ini, karena saya kau bertahan. Tapi kalau saya live, saya cuma sampaikan ke kau. Kalau bagainya dengan cincin 99.000 pesan online itu, lalu ditambah dengan utang belum lunas, ya jangan masuk sembarang di rumah lagi marah-marah. Ya, gitu ya. Lah, calon pengacara aja nggak jelas, PKP aja nggak jelas, gaya pakai dasi merah seperti penyidik. Masih sembarang di rumah burung gua. Lagi marah gua kalau jangan ada Jaka. Dia masuk gimana gua kemana ke dia? Satu saya suka dia tuh, saya suka karena dia bagus. Dia masuk gimana? Ubur-ubur pula dia ini. Aduh, datang gua marah. Raffi ada masuk dengan bagus lawan. Raffi bagus. Kok Jaka masuknya kembalikan uang Agus? Memangnya datang sini mau bahas uang Agus gitu. Oh, kacau Jaka. Baru bangun ya bang, baru bangun tidur. Pakai cincin online gitu supaya kau tuh gayanya style bagus. Pakailah mas putih. Kalau cincin channel pesan online total 210.000, hasil pembayaran nggak usah kau ngomong diberikan uang Agus. Loh, kenapa ini uang lain? Udah saya kasihkan buat dia. Nanti kalau saya bilang kembalikan utangmu, iya kan? Jangan pakai uangku untuk membeli apa? Membeli cincin 99.000. Malu nggak lu? Kan malu. Nah itu Semeton ya, teriak-teriak kembalikan uang Agus begitu ya. Dia belum kembaliin uangnya orang begitu ya. Dan 90.000, kacamata berapa tadi, berapa ribu Semeton ya. Ya sosokan gitu ya. Tapi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa keberadaan Agus sebenarnya dari kubunya Bang Frat ini banyak sebenarnya mengorbit-orbitkan pengacara-pengacara baru begitu. Yang dimana menurut netizen satu pun tidak ada yang berkualitas sebenarnya ya. Tidak ada yang berkualitas. Tapi Agus sendiri tidak sadar atau sadar akan hal itu, kita tidak tahu Semeton ya. Pada intinya bahwa keberadaan Agus sekarang sangat ngebantu lah ya untuk mengorbitkan pengacara-pengacara baru. Yang dimana tadi salah satu pengacara yang disenggol tadi adalah ketika teriak-teriak kembalikan uang Agus ya, dia belum kembaliin uangnya orang. Dan ini yang lebih seru lagi Semeton ya, ketika sekarang ada pengacara kemarin yang menyuarakan katanya pembela kaum lemah atau apalah, yang gimana mangkir dari pemanggilan Semeton ya di Polda. Ini atas laporan Densu ke FA dalam kasus pengancaman ya. Jadi menarik Semeton. Ini dia. Jadi untuk yang terkait laporan suara yang kita laporkan pada tanggal 1 Januari 2025, saat ini sudah dalam tahap panggilan korban dan juga saksi-saksi. Ya, untuk dalam hal ini, untuk panggilan tersebut akan dilakukan di minggu depan, cuma nanti kita sedang sesuaikan dengan jadwal dari klien dan juga beberapa saksi yang diperiksa oleh polisi. Oke. Berita acara interview, klarifikasi, karena ini kan dalam tahap penyelidikan terhadap korban dan juga beberapa saksi yang memang kita hadirkan, itu yang kita ajukan waktu saat membuat laporan polisi. Begitu. Mungkin. Sorry, kalau untuk yang perkara bocoran suara itu Belum. terlapornya dalam lidik dan ini masih dalam tahap penyelidikan sedikit. Jadi pada tanggal sekitar pertengahan bulan Januari, mungkin tanggal 17 itu saya dapat informasi bahwa penyidik sudah melakukan panggilan kepada saudara FA terhadap laporan kami yang berkaitan dengan pengancaman itu, sudah diberikan kepada saudara FA dan sudah diterima di rumahnya laporan tersebut
untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Januari. Namun dalam pemeriksaan itu saudara Eva tidak hadir dan dia memberikan surat penundaan kepada polisi untuk ditunda di awal Februari. Namun pada faktanya kemarin pada saat awal Februari yang dia janjikan juga dia tidak hadir kembali. Jadi sini sudah cukup menerangkan bahwa dia tidak kooperatif. Jadi saya mau klarifikasi sedikit juga. Dia ada bicara di media bahwa dia kalau kita minta Densu datang dulu dalam laporan kita baru kita hadir. Menurut saya ucapan ini bukan seperti ucapan seorang pengacara yang sudah berpraktik mungkin dari puluhan tahun ya. Bukan menggambarkan seorang lawyer profesional. Kita kalau dipanggil oleh polisi, kita akan hadir, kita akan kooperatif. Sedangkan sampai saat ini tidak ada panggilan apapun kepada klien saya. Kalau kita ada surat panggilan, pemeriksaan, pasti kita akan hadir. Sedangkan dia sudah dipanggil, kita memiliki bukti bahwa penyidik sudah melakukan panggilan dan ada surat penundaan dari kantor hukum dia. Dia tidak hadir. Gitu. Sekarang proses hukum terus berlanjut dan memang mungkin dalam waktu dekat penyidik akan melakukan panggilan kedua. Kalau dia tidak hadir lagi ya, tentu dengan segala hormat saya minta kepada penyidik untuk bertindak profesional, segera dilakukan gelar perkara kalau perlu, segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena tidak kooperatif orang ini. Nah itu sebetulnya ya yang dimana memang lucu ya ketika memang kita menyuarakan tentang keadilan, harus datang di persidangan segala macam, dia sendiri tidak mentaati begitu ya, lucu ini ya, semakin menarik sebetulnya. Gitu. Oke. Jadi memang dalam hal ini seperti yang kita lihat dari Bang Densu juga, ketika sudah membuat laporan kita nggak ada niatan memang bicara damai. Kita sudah melakukan upaya itu sebelum membuat LP, kita harap ini baik-baik saja, cuma ternyata kita tidak bisa selesaikan secara baik. Kita menggunakan hak fundamental sebagai manusia di negeri ini, menggunakan haknya untuk membuat laporan polisi. Laporan yang ditujukan kepada saudara Eva itu hanya berkaitan dengan pengancaman. Kalau LP kita yang berkaitan dengan bocoran rekaman suara itu terlapornya dalam penyelidikan. Kita tidak menyebutkan siapa terlapornya. Justru yang kita harus tanyakan ke mereka ketika membuat laporan, apakah korbannya sudah diperiksa, saksi-saksi korban sudah diperiksa. Lalu kalau memang sudah lewati proses-proses itu dan dirasa penyidik sudah waktunya memanggil terlapor, pasti kita akan dipanggil. Dan kalau kita dapat surat panggilan dari penyidik untuk diperiksa, kita pasti akan hadir. Dengan segala hormat kita akan menghormati setiap proses hukum di negeri ini. Kita tidak ada panggilan apapun. Jadi ya buat apa kita hadir kalau dia sudah dipanggil? Kita punya buktinya. Itu bahkan ada surat penundaan dari kantor hukum dia. Minta dilakukan penundaan di awal Februari gitu. Ya, kita juga masih mau melihat ya dari laporannya seperti apa dan juga hasil pemeriksaan dari korban itu seperti apa. Karena yang pasti ketika kita mendapat panggilan dari kepolisian untuk diperiksa, apalagi kita sebagai terlapor, kita menghormati setiap proses hukum dan kita akan hadir. Gitu. Biasa Bang Densu selalu berpesan kepada saya ketika kita memang sudah terpaksa mengambil langkah hukum, ya kita tidak ada bicara damai, tidak ada bicara mundur, kita akan maju sampai proses ini selesai, bahkan sampai dilimpahkan ke kejaksaan dan juga disidangkan di pengadilan. Kita akan uji ini sampai mana kita bisa buktikan bahwa memang klien kita dirugikan dan terbukti ada unsur pidananya. Saya melihatnya seperti itu karena di sini dari FA terkesan ada upaya untuk memperlama, membuat ini berlarut-larut. Tapi saya sudah meminta, kita sudah berbicara secara lisan kepada penyidik, kalau memang ini dia tidak hadir lagi, kan penyidik sedang mempersiapkan untuk panggilan selanjutnya kepada saudara Eva. Kalau dia tidak ada etikat baik atau dia terkesan menunda-nunda, saya meminta kepada penyidik, terutama di Reskrim Polda Metro Jaya untuk segera melakukan gelar perkara dan lakukan penetapan tersangka pada saudara Eva. Gitu. Pasti kita hadirkan ucapan-ucapan dari mulut dia sendiri, bicara beberapa kali yang ada upaya dan nada-nada pengancaman. Itu kita sampaikan, kita hadirkan, sudah kita serahkan semua kepada penyidik. Gitu. Dan itu langsung dari dia. Dan kita sudah cuplikan-cuplikan video itu sudah kita ambil secara resmi dari media-media terkait dan sudah kita hadirkan di
pemeriksaan. Ini sangat terganggu ya. Bahkan saya lihat kemarin Densu pun berstatement bahwa ini adalah satu keputusan dalam hidup dia yang dia sesali ya. Ketika membantu orang akhirnya mendapat masalah sampai berlarut-larut seperti ini gitu. Kalau dia ingin memutar waktu mungkin dia tidak mau membantu orang itu gitu. Cuma kan namanya hidup, kita selalu memetik pelajaran apapun yang sudah terjadi. Jadi itu sebetulnya saya rasa sih bukan hanya Densus sebenarnya, siapapun sebenarnya sebetulnya akan sangat menyesal begitu ya ketika memang niat baik kita, niat tulus kita itu malah menjadi bumerang untuk kita begitu. Orang yang kita bantu tidak tahu terima kasih saja itu membuat hati kita sakit dan menyesal untuk memberi. Apalagi ini tidak tahu terima kasih dan melaporkan kita begitu ya. Ini saya rasa sih wajar saja ya. Kita tahu sendiri memang Bang Densu itu dalam setiap podcastnya itu kebanyakan memang bagaimana ngebantu orang begitu kan, dari setiap dari semua orang yang dia bantu dia hadirkan di podcastnya itu adalah untuk bagaimana membantu orang begitu ya. Bukan hanya itu sebetulnya, dalam bentuk materi juga sering juga Bang Densu lakukan. Dan ini adalah memang benar ya keputusan yang sangat menyesalkan begitu sebetulnya ketika sekarang bukan hanya kan tujuan podcast itu dari awal kan bagaimana kasus ini cepat ditangani begitu kan, tapi karena inisiatif Densu ngebantu dia juga dalam bentuk materi yang begitu luar biasa banyak begitu. Dan apa yang terjadi dari keputusan itu membuat sekarang Bang Densu juga diseret-seret, malah dilaporkan. Sakit sebetulnya ya. Tapi ya kita lihat episode akhirnya saja ya. Dan yang menarik juga sebetulnya ya, ini sudah mulai memudar begitu ya. Tapi dia tahu sekarang beritanya memudar, dia berubah sekarang jadi ustadz gitu sebetulnya. Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan si Agus. Ini dia. Agus, mungkin karena terpesona dari kegantengan Bang Agus kali ya, pinguin-pinguinnya. Ya begitulah, namanya juga tinggal di sana di negara gitu ya kan, beda. Kalau negara Indonesia kan ada ini kan, enak adem gitu, ayam gitu kan. Ya walaupun banyak apa namanya itu, nggak tahu lah Bang Agus. Inilah Bang Agus makan. Jadi kalau Bang Agus tuh sekarang udah nggak makan nasi lagi. Abang Agus tuh mau diet ya. Jadi makan Bang Agus, kalau kita mau diet, ini salah satu tip untuk kita melakukan diet ya. Jadi jangan makan nasi, kurangin yang minyak-minyak yang berlemak itu dikurangin semua ya, supaya diet kita itu terjaga ya. Jadi pokoknya hidup itu harus sehat ya. Jadi Bang Agus ini untuk diet ini pertama untuk menurunkan berat badan Bang Agus yang sudah 70 kilo ya kan, 70 kilo. Terus perut Bang Agus ini udah menonjol ke depannya, ini mau Bang Agus kempesin ya. Oke, supaya kempes. Dan pipi Bang Agus ini kan udah mulai cabi-cabi gitu kan kelihatannya kan. Jadi makanya Bang Agus ini mau diet ya. Dari mulai hari ini Bang Agus akan belajar diet ya. Jadi seperti itu, Bang Agus harus diet. Jadi sebelum kita memakan roti ini, kalau ala-alanya seperti ini dulu. Sebelum memakan roti udah dikasih selai ya kan. Tadi kita kasih selai srikaya, sudah kita taruh di atasnya selainya. Jangan lupa rotinya dilipat seperti ini ya. Ini kalau kita mau hidup diet dan irit ya. Jadi ini sangat recommended banget bagi orang-orang yang duitnya hanya berkecukupan saja ya. Ini baik digunakan sebelum terlambat ya. Kita makan, sebelum makan jangan lupa baca bismillah ya, supaya diet Bang Agus lancar. Oke? Bismillah. Ternyata hidup diet itu nggak susah, guys. Pokoknya intinya hidup diet itu nggak susah. Tergantung kita lagi caranya seperti apa dietnya, ya. Jadi inilah hidup hemat, diet
ya, dengan cara diet kita hidup hemat. Jadi seperti itu guys. Jadi tutorial. Kan kemarin nanyain Bang Agus tutorial Iya. dietnya gimana. Nah ini Bang Agus hari ini diet ya. Jadi udah banyak banget yang bilang Bang Agus tuh gendut lah, gemuk lah, macam lah gitu yang Bang Agus. Makanya hari ini Bang Agus mau belajar diet ya. Belajar diet. Enak ternyata. Alhamdulillah. Ternyata diet itu nggak sulit. Diet itu gampang. Buah manggis, buah ke dalam. Bang Agus manis sini dong. Wow. Jadi Bang Agus mengingatkan kembali, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana pemirsa? Cocok gak Bang Agus kira-kira jadi ustaz? Dengan malam Jumat yang berkah ini, Bang Agus akan bersponsor, yaitu memakan kerupuk dulu ya. Karena Bang Agus ini tipe-tipe orang yang suka makan ya. Gak apa-apa senang makan, yang penting jangan menghina orang aja. Kita aja sih, insya Allah mudah-mudahan kenyang kalau suka makan. Kalau kita menghina orang, insya Allah mulut kita lapar, mulut kita gak makan, mulut kita dosa, perut juga lapar. Lebih baik doyan makan kayak Bang Agus, perut kenyang, daripada menghina orang. Mantap. Jadi ingat, ketika kita berbuat salah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita salah ucap, banyak-banyaklah istighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu juga akan dihapuskan dosa-dosa kamu. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi kalau misalnya pun orang punya masa lalu yang tidak baik, buruk, yaitu semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mengumbar aib seseorang kalau kamu aibnya tidak mau dibongkarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau dizalimin Allah, maka takutlah. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Oke? Jadi seperti itu. Jadi Bang Agus ini hanya mengingatkan sesama manusia, karena Bang Agus juga bukan orang yang sempurna, masih orang mempunyai banyak salah. Insya Allah Bang Agus belajar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu kecil. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bang Agus sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih, Bang Agus minta maaf kalau Bang Agus ada perkataan Bang Agus yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Agus mohon maaf kepada Allah, dan jika kepada sesama penonton yang dirahmati Allah, Bang Agus ada perkataan-perkataan yang salah, mohon diluruskan dan maafin kesalahan-kesalahan Bang Agus yang ada. Matiin aja lah saya, tidur yuk. Nah, itu kalau nih. Udah dulu ya, Bang Agus lelah, Bang Agus mau tidur dulu lah, mau Jumatan dulu. Ya, Jumatan dulu. Bye-bye. Dari segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan updatean terbaru lah ya tentang perkembangan kasus ini. Ini sudah agak menurun sekarang pemberitaannya teman-teman, diganti dengan Abang Rasman yang punya kesaktian sama pengacaranya yang juga punya kesaktian begitu. Jadi ujungnya Agus akan terbenam juga dengan sendirinya teman-teman ya. Dan kita tidak tahu, tiba-tiba aja udah pulang kampung misalnya ya. Karena kemarin ada yang janjiin ke Singapura, sampai sekarang juga belum dilaksanakan. Walaupun kemarin ada artis juga yang menyumbang katanya, tapi sampai sekarang belum aja. Kalaupun ada dokter juga katanya yang akan mengajak keliling dunia, sampai sekarang juga tidak terlaksana. Ya, itulah dia teman-teman ya. Kayaknya Agus lebih senang diberikan janji-janji manis ya, buayan-buayan, hayalan-hayalan tingkat tinggi begitu ya. Yang di sana orang memberikan dia sebuah kenyataan, kepastian yang juga dia tidak terima.
Gitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.